Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Teddy Taroni, dimana pada saat ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur aljabar, ya, materi kelas 7. Sebelum menonton dan memahami materi yang saya jelaskan, alangkah baiknya untuk klik like, subscribe, dan share juga ya video ini supaya bermanfaat untuk semuanya, dan termasuk untuk saya juga supaya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Supaya tidak banyak waktu yang terbuang, kita mulai saja untuk pembahasannya. Baik, saya akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu terdiri dari bilangan dan variabel serta kombinasi dari keduanya melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Nah, dalam bentuk aljabar ini terdapat beberapa unsur, ya. Unsur-unsur aljabar itu ada variabel, ada suku, ada koefisien, ada konstanta. Nah, yang pertama yang Bapak akan bahas adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah pengganti atau peubah suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi variabel itu belum diketahui nilainya, ya. Contoh, pada aljabar 10x tambah 8y tambah 3, variabelnya adalah x dan y nih. Ini x, ini y. Ini adalah variabel. Karena x dan y kita belum tahu berapa nilainya. X berapa nilainya, Y berapa nilainya kita belum tahu. Nah, inilah adalah yang disebut variabel. Kemudian yang kedua ada suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Contoh, pada aljabar 10x tambah 8y tambah 3 terdapat 3 suku, yaitu 10x, 8y, dan 3. Nah, ini suku pertama, suku kedua, ini suku ketiga yang dibatasi oleh tanda penjumlahan atau pengurangan, ya. Nah, ini beda suku, ini suku x, ini suku y, ini konstanta, ya. Nah, konstanta di sini penjelasan lebih detailnya. Nah, konstanta adalah suatu dari bentuk aljabar yang berupa bilangan yang berdiri sendiri yang tidak memuat variabel, ya. Nah, contoh pada aljabar 10x tambah 8y tambah 3, konstantanya yaitu 3. Nah, ini adalah konstanta, angkanya berdiri sendiri. 8 dan 10 ini angka, ini bilangan, tetapi dia bukan konstanta. Kenapa? Karena 10 ditemani oleh variabel, 8 juga ditemani oleh variabel, jadi dia bukan konstanta. Konstanta hanya angka 3 di sini, ya. Jadi yang berdiri sendiri, ya. Kemudian koefisien. Koefisien adalah bilangan dari setiap suku yang memuat variabel pada bentuk aljabar. Ya, jadi di sini setiap suku yang memuat variabel pada bentuk aljabar. Nah, ini bilangannya 10x tambah 8y tambah 3, maka koefisiennya 10 untuk koefisien x dan 8 untuk koefisien y. Nah, ini 10 itu adalah koefisien, 8 koefisien, 3 adalah konstanta, ya. Jadi koefisien dan konstanta harus bisa dibedakan. Koefisien, ingatnya angka yang di depan variabel. Kalau konstanta, angka yang berdiri sendiri, hanya angka saja, ya, itu adalah konstanta. Koefisien, angka yang di depan variabel. Nah, selanjutnya untuk menyederhanakan bentuk aljabar, kita harus tahu dulu suku-suku yang sejenis, ya. Kenapa? Supaya kita bisa menyederhanakan. Nah, suku-suku sejenis adalah
adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari variabel-variabelnya sama. Contoh, min 2x dan 5x ini adalah suku sejenis. Ya, kenapa? Karena di sini x pangkat 1, ini pun x pangkat 1. Karena sama-sama x pangkat 1, dia dikatakan sejenis. Jadi nggak masalah angka di depannya berbeda. Nggak masalah koefisiennya berbeda. Yang penting variabelnya sama dan pangkatnya pun sama. Nah, kecuali kalau ini 5x dengan 4a kuadrat nih. Kalau ini tidak sejenis. Kenapa? Karena ini variabelnya x, ini variabelnya a. Udah jelas berbeda, maka bukan sejenis. Jadi sejenis itu jika variabel sama, pangkatnya sama. Nah, contoh lain, 4a kuadrat dan 7a kuadrat ini sejenis. Karena sama-sama variabelnya a dan pangkatnya sama-sama pangkat 2. Kemudian 3xy pangkat 3 dan 5y pangkat 3x ini sejenis. Iya, sejenis. Pak, kenapa sejenis? Kan ini xy pangkat 3, ini y3 pangkat x. Berbeda Pak posisinya? Tidak masalah. Berbeda posisi itu tidak masalah. Yang penting variabelnya sama, pangkatnya sama. Ini x pangkat 1, ini x pangkat 1. Ini y pangkat 3, ini pun y pangkat 3. Sama kan? Jika sama berarti dia adalah suku sejenis. Koefisien berbeda? Enggak masalah. Yang penting variabel dan pangkat sama. Nah, cara menyederhanakan bentuk aljabar yang pertama, 3a kuadrat tambah 2a kuadrat sama dengan, nah kalau udah sama-sama variabelnya seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja koefisiennya. 3 tambah 2. Ya, 3 tambah 2 berarti 5. Berarti 5a kuadrat. Ya. Nah, a kuadratnya, a pangkat 2-nya di sini jangan dijumlah. Jangan 3a pangkat 2 tambah 2a pangkat 2 sama dengan 5a pangkat 4. Jangan. Jadi kalau variabel pangkatnya dalam penjumlahan atau pengurangan, pangkat dan variabel tidak berubah. Tetap a pangkat 2. Ya. Kalau a pangkat 3 di sini a pangkat 3 tetap a pangkat 3. Ya. Selanjutnya 5x dikurangi 3 dikurangi 2x tambah 4. Nah, kalau ada bermacam-macam, ini ada variabel, di sini ada konstanta. Ya, jadi ada beberapa jenis. Nah, di sini kelompokkan dulu variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Berarti variabelnya ini 5x, ini 5x dikurang 2x ya, ini berarti. Kemudian min 3 ditambah 4 ya. Nah, berarti seperti ini. 5x dikurangi 2x dikurangi 3 tambah 4. 5x kurangi 2x ini tinggal dikurangi koefisiennya. 5 kurangi 2 berarti 3. Jadi 3 kali x 3x ya, karena x-nya ingat x tidak berubah. Pangkatnya tetap di sini kan x pangkat 1, di sini juga sama x pangkat 1. Min 3 tambah 4 yaitu positif 1. Jadi plus 1, maka 3x plus 1. Nah, yang berikutnya di sini ada lebih rumit lagi, ada beberapa tipe. 4xy pangkat 3 tambah 3y tambah 7x dikurangi 6y pangkat 3x tambah 2x. Nah, di sini kelompokkan. Ini kan ada xy pangkat 3, di sini ada y pangkat 3 sama dengan x. Dia sama kan? Kelompokkan. Nih, ini dikelompokkan ya. 4xy kurang 4xy pangkat 3 dikurangi 6y pangkat 3x. Kemudian di sini ada y, ada lagi y enggak? Enggak ada. Kemudian di sini ada x, di sini ada x, kelompokkan. Berarti 7x tambah 2x dan yang terakhir y tambah 3y. Nah, setelah ini hitung ini yang sejenis ya, yang sejenis dulu. Berarti 4 dikurangi 6. 4 kurangi 6, kemudian ini 7 tambah 2 tambah 3y. 4 kurangi 6 itu berapa? Min 2. 7 tambah 2 9 ya, tambah 3y. Nah, berarti seperti ini. Nah, ini bisa dijumlahkan lagi enggak? Ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda.
beda. Ingat, penjumlahan atau pengurangan itu bisa dilakukan jika variabel dan pangkatnya sama. Nah, untuk selanjutnya tentang cara merubah kalimat ke dalam bentuk matematik. Contoh, hasil penjumlahan umur Andi 80 tahun dan umur Bonar 10 tahun, yaitu 90 tahun. Nah, jawabannya, untuk mendapat jawabannya berarti kita harus melakukan pemisalan terlebih dahulu. Di sini umur Andi dimisalkan dengan X dan umur Bonar dimisalkan dengan Y. Jadi pemisalan ini wajib, ya, bebas, nggak harus X dan Y, boleh A dengan B, boleh K dengan L, bebas ya. Yang penting dia adalah huruf variabel ya. Maka 80X tambah 10Y sama dengan 90. Nah, ini kenapa 80X? Karena kan di sini umur Andi 80 tahun. Andi kan X, berarti 80X. Tambah, kenapa tambah? Karena di sini hasil penjumlahan, maka tambah 10Y. Berarti dari mana? Dari 10 tahun umur Bonar, maka 10Y sama dengan 90. Nah, soal berikutnya, selisih umur Sinta dan Wulan adalah 4 tahun, sedangkan jumlah umur Sinta dan Wulan adalah 12 tahun. Kita misalkan dulu sama. Umur Sinta sama dengan A, umur Wulan adalah B, maka A kurangi B sama dengan 4. Kenapa seperti ini? Karena di sini kan selisih, berarti dikurang. Selisih umur Sinta dan Wulan adalah 4, berarti A kurangi B adalah 4. Sedangkan jumlah umur Sinta dan Wulan adalah 12. Di sini kan jumlah. Maka A tambah B sama dengan 12. Umur Sinta tambah umur Wulan sama dengan 12. Nah, itu dia untuk penjelasan materi tentang unsur-unsur aljabar. Dan saya ingatkan lagi untuk klik like, share, and subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.